Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai lensa positif dan negatif. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami yang beranggotakan Poni Wahyu Oktavianur, Pita Fauzia, Alvina Ulum Rohmah, Fitri Dwi Sulistiani, Chandra Irmawan, Cynthia Wulansari, Ayunda Eka Titania, dan Dwi Febrianti. Baik, di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Latar belakang. Lensa adalah benda bening yang tembus cahaya dengan bentuk permukaannya merupakan garis sferis. Garis hubung antara pusat lengkungan kedua permukaan disebut sumbu utama. Bayangan yang dibuat oleh permukaan pertama-tama merupakan benda untuk permukaan kedua. Permukaan kedua akan membuat bayangan akhir. Lensa dibedakan menjadi dua macam, yaitu lensa tebal dan lensa tipis. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Mampu mengetahui pengaruh jarak posisi benda terhadap bentuk bayangan yang terjadi. Yang kedua, mampu mengetahui jarak antara lensa dan layar dengan hasil bayangan yang terjadi. Yang ketiga, mampu mengetahui pengaruh jarak antara lensa cembung dan cekung terhadap lensa bayangan yang terjadi. Manfaat. Manfaat yang didapat saat praktikum yaitu mampu menentukan fokus lensa dan kehidupan sehari-hari, yakni dalam pembuatan alat optik. Alat optik yang sering digunakan di sekitar seperti kacamata, mikroskop, lup, maupun teropong merupakan aplikasi dari penerapan lensa. Tanpa adanya komponen lensa, alat-alat optik tersebut tidak akan berfungsi. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh jarak posisi benda terhadap bentuk bayangan yang terjadi? Kedua, bagaimana pengaruh jarak antara lensa dan layar dengan hasil bayangan yang terjadi? Ketiga, bagaimana pengaruh jarak antara lensa cembung dan lensa cekung terhadap hasil bayangan yang terjadi? Yang selanjutnya, dasar teori. Lensa adalah medium transparan yang dibatasi oleh dua permukaan bias paling sedikit satu di antaranya lengkung sehingga terjadi dua kali pembiasan sebelum keluar dari lensa. Terdapat dua jenis, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Pada lensa cembung, lensa positif, sinar dapat mengumpul, dan pada lensa cekung, sinar dapat menyebar. Lensa positif yang berada di sebelah kanan objek dapat membentuk bayangan nyala pada layar di sebelah kanan. Hubungan jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Dan untuk lensa negatif, semua benda yang ada di depannya selalu membentuk bayangan semu yang berada di depannya juga. Sehingga bayangan tersebut tidak mungkin membentuk pada layar di belakangnya. Agar dapat terbentuk bayangan nyata pada layar, benda harus semua, yaitu berada di belakangnya. Dalam hal ini digunakan lensa positif yang membentuk bayangan nyata pada layar di belakangnya. Kemudian di antara lensa positif dan layar diletakkan lensa negatif. Sedemikian hingga bayangan nyata pada layar dapat terbentuk dengan cara menggeser layarnya. Metode penelitian. Alat pertama, bangku. 2, statif. Ketiga, klem. Keempat, lampu objek. Kelima, layar. Keenam, mistar. Bahan. Pertama, lensa positif. Dan kedua, lensa negatif. Langkah-langkah praktikum. Yang pertama itu menentukan jarak fokus lensa positif. Letakkan lensa positif di antara lampu, objek, dan layar. Kemudian geserlah lensa sehingga terbentuk bayangan jelas dan tajam pada layar. Ukur jarak lensa ke
lampu objek S dan jarak ke layar S. S action dengan besar. Ulangi untuk jarak lampu objek ke layar dengan jarak yang berbeda. Next. Menentukan jarak fokus lensa negatif. Yang pertama itu letakkan lensa positif di antara lampu objek dan layar. Kemudian geserlah lensa sehingga terbentuk bayangan mata. Kira-kira sama besar dan terbalik dengan bendanya. Letakkan lensa negatif di antara lensa positif dan layar. Dan ukurlah jarak lensa negatif ke layar atau S. Geserlah layar sehingga tampak bayangan mata jelas dan tajam yang dibentuk oleh lensa negatif. Ukurlah jarak lensa negatif ke layar yang telah digeser tadi atau S action dengan besar. Ulangi untuk jarak S yang berbeda. Berikut adalah data praktikum yang kami hasilkan saat melakukan praktikum fisika dasar lensa positif dan lensa negatif. Dengan lensa positif, lensa cembung, dan lensa negatif, lensa cekung. Data analisis atau perhitungan. Lensa positif yaitu dengan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, di mana F adalah jarak fokus lensa, S adalah jarak benda ke lensa, S aksen adalah jarak bayangan ke lensa. Dengan melakukan perhitungan seperti di PPT tersebut, dengan cara menyamakan penyebutnya lalu ditambahkan. Pembahasan kali ini yaitu menentukan fokus lensa pada lensa cembung dan lensa cekung. Pada percobaan menggunakan lensa cembung, saat benda diletakkan antara F dengan lensa, hasil bayangan yang terbentuk ialah nyata, terbalik, dan diperkecil. Semakin jauh jarak antara lensa cembung dan layar, cara fokus lensa semakin kecil. Hasil ini sebanding dengan semakin jauhnya jarak antara lensa cekung dan layar. Hasil bayangan yang diperoleh pada percobaan tersebut yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar, sehingga diperoleh bahwa nilai jarak antara lensa cembung dan layar sejajar dengan nilai jarak lensa cekung terhadap layar. Namun, nilai tersebut berkebalikan dengan nilai fokus lensa cekung yang semakin kecil, bahwa jika nilai jarak lensa dan layar semakin kecil dan diperkecil lagi, cara fokus lensa dapat tak terhingga sehingga hasil bayangan yang diperoleh pun tidak dapat diketahui dan menjadi maya. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, semakin jauh jarak lensa terhadap lensa, maka hasil bayangan yang terbentuk akan semakin besar, nyata, terbalik, diperbesar, namun jika terlalu jauh, hasil bayangannya menjadi maya. Yang kedua, semakin jauh jarak antara lensa dan layar, maka hasil bayangannya akan semakin besar, namun gambar bayangannya akan semakin pudar. Yang ketiga, jarak antara lensa cekung dan lensa cembung pada percobaan bayangan lensa cekung yaitu semakin jauh jarak benda, maka hasil bayangan yang terbentuk akan semakin kecil. Lensa cembung berperan sebagai benda bagi lensa cekung. Kemudian selanjutnya adalah saran. Sebaiknya pada sebelum praktikum harus memahami dan menguasai materi yang akan diujikan, serta langkah kerja yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan atau praktikum. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada pertanyaan maupun saran bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.